Annyeonghaseyo guys, perkenalkan saya Selebes Rambo Ayu, biasa disapa Ayu. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pariwisata semester 3 di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oke, pada video kali ini saya bakal menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan ketika mengunjungi destinasi. So, teman-teman, ketika para wisatawan mengunjungi sebuah destinasi, tentunya mereka mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mereka melakukan perjalanan destinasi. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, entah itu jadi mengunjungi destinasi tersebut ataupun tidak. So, faktor-faktor apa saja itu kita bahas di next video ya. Tonton terus. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih suatu destinasi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari kita memahami faktor-faktor dan keputusan. Yang pertama ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi wisata, dan yang kedua ialah mengidentifikasi peran sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis dalam pengambilan keputusan wisatawan. Oke, selanjutnya kita masuk pada definisi perilaku wisatawan. Jadi perilaku wisatawan merupakan hal yang tentunya merujuk pada bagaimana sikap, tindakan, ataupun perilaku yang ditunjukkan oleh para wisatawan ketika melakukan sebuah perjalanan. Faktor yang pertama di sini ialah harga. Harga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian karena berhubungan langsung dengan persepsi konsumen terhadap nilai, kualitas, dan daya beli konsumen. Sehingga perusahaan atau pengelola destinasi tentunya harus mempertimbangkan ketika mereka ingin menetapkan harga atau menawarkan harga pada layanan ataupun produk yang akan mereka tawarkan. Misalnya harga yang ditawarkan mempengaruhi nilai kualitas. Jadi ketika harga yang diberikan terlalu rendah akan membuat persepsi dari wisatawan yang menganggap bahwa destinasi ataupun produk tersebut kualitasnya tidak bagus. Nah, sementara kalau misalnya kita menaruh harga di atas rata-rata ataupun tinggi, tentunya juga akan mempengaruhi frekuensi pembelian dari para wisatawan. Mereka mulai merasa bahwa produk atau layanan yang kita tawarkan terlalu mahal sehingga tidak worth it untuk digunakan. Yang kedua di sini adalah aksesibilitas. Jadi kemudahan dalam mengakses sebuah destinasi atau hotel juga menjadi poin penting karena menentukan seberapa nyaman dan mudah mereka menjangkau produk ataupun jasa tersebut. Nah, berbicara soal aksesibilitas tentunya bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita menjangkau produk ataupun layanan tersebut, tetapi bagaimana kita memperhatikan adanya case-case tertentu. Misalnya kita memperhatikan aksesibilitas yang memudahkan orang-orang ataupun teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Itu juga menjadi poin penting di mana kita mempertimbangkan atau memperhatikan segala hal tersebut. Yang ketiga ialah tren sosial. Seperti yang kita sudah ketahui teman-teman bahwa tren sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan pembelian seseorang. Ketika suatu produk ataupun merek yang menjadi populer, banyak orang terdorong untuk ikut serta dalam agar merasa lebih relevan ataupun sejalan dengan gaya hidup terkini. Jadi saat ini misalnya banyak influencer yang mulai mempromosikan suatu produk, kemudian banyak konsumen yang merasa bahwa produk tersebut bagus digunakan karena biasanya mereka lebih mempercayai ketika orang-orang lain berbicara dibanding dengan si produsen tersendiri itu. Jadi tren sosial ini tentunya memberikan pengaruh besar dalam keputusan pembelian. Selain itu juga dengan adanya tren-tren seperti ini banyak konsumen yang mengikuti ataupun melakukan pembelian terhadap produk atau layanan itu karena merasa takut ketinggalan, atau mungkin yang sering kita kenal saat ini adalah FOMO. Jadi mereka takut ketinggalan akan tren-tren saat ini begitu. Yang keempat ialah budaya dan sejarah, yaitu budaya dan sejarah mempengaruhi keputusan pembelian karena keduanya menciptakan ikatan emosional dan identitas, sehingga konsumen cenderung memilih produk yang mencerminkan nilai, tradisi, dan warisan yang mereka hargai. Jadi ketika mungkin
produk ataupun layanan diberikan itu mengandung unsur budaya dan sejarah, tentunya makin banyak orang yang ingin membeli produk tersebut karena mencerminkan khas daerah atau nilai dari tradisi dan warisan yang mereka hargai tersebut. Karena mereka juga kebanyakan orang ingin mempelajari atau mengetahui budaya-budaya orang lain. Jadi ketika mungkin produk atau layanan itu ditambahkan dengan unsur-unsur budaya dan sejarah, akan menarik banyak perhatian dari para konsumen. Yang keempat ialah keamanan dan stabilitas. Jadi keamanan juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian karena ingin merasa aman dan dilindungi ketika menggunakan produk atau layanan ditawarkan. Hal ini memang benar adanya, di mana ketika kita saja melakukan perjalanan tentunya mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kita ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita sudah sampai di sana begitu. Jadi misalnya di suatu destinasi yang ingin kita kunjungi, keamanannya terjaga. Nah, hal tersebut tentunya menjadi potensi besar bagi kita untuk memilih destinasi tersebut karena kita mengetahui bahwa keamanan kita benar-benar dilindungi di sana. Selanjutnya di sini ialah bagaimana peran media sosial mempengaruhi keputusan pelanggan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa peran media sosial ataupun tren-tren saat ini benar-benar memberikan dampak atau pengaruh besar bagi keputusan pelanggan itu sendiri. Yang pertama di sini ialah peran ulasan dan rekomendasi. Jadi seperti yang kita sudah ketahui saat ini, di mana di website, di mana ketika kita ingin mengunjungi suatu destinasi, kita bisa melihat dulu nih ulasan yang diberikan oleh para pelanggan sebelumnya yang sudah datang ke destinasi tersebut. Misalnya destinasi ulasan yang mereka berikan tentang destinasi yang ingin kita kunjungi ini bagus, tentunya akan mempengaruhi niat kita untuk ke sana. Jadi kemungkinan besar kita akan ke sana. Dan juga yang kedua ialah rekomendasi. Dari ulasan-ulasan itu tentunya akan menjadi rekomendasi bagi diri kita sendiri untuk ke destinasi tersebut. Yang kedua ialah konten dari influencer. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dengan adanya konten-konten dari influencer akan mempengaruhi konsumen, begitu akan mempengaruhi persepsi konsumen. Mereka akan lebih mempercayai produk atau layanan tersebut karena menurut mereka influencer yang menggunakan saja sudah menganggap hal tersebut bagus. Tentunya hal itu sudah sangat terpercaya karena menurut mereka mempercayai orang lain itu karena mereka sangat mempercayai orang lain. Yang ketiga ialah efek FOMO atau fear of missing out. Ini juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan pelanggan karena banyak sekali konsumen-konsumen yang menggunakan produk ataupun layanan tersebut, walaupun tidak semua, tapi ada kebanyakan yang hanya ikut-ikutan karena takut ketinggalan gitu. Jadi mereka menggunakan produk atau layanan tersebut karena tidak ingin ketinggalan dari tren-tren tersebut. Yang ketiga ialah akses langsung ke toko online. Seperti yang kita sudah ketahui sekarang, kita bisa memesan barang, kita bisa memesan reservasi juga melalui online. Jadi semuanya benar-benar dimudahkan. Nah, ini juga berkaitan dengan kemudahan atau aksesibilitas di mana segala hal dipermudah dalam proses perjalanan begitu. Oke, selanjutnya kesimpulan, sehingga sangat penting dalam memahami akan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi ketika perusahaan memahami aspek seperti harga, aksesibilitas, tren sosial, budaya, serta peran media sosial, mereka dapat menyesuaikan produk dan layanan agar lebih menarik dan relevan bagi konsumen. Jadi ketika perusahaan sudah mengetahui harga yang tepat, aksesibilitas yang memadai, tren sosial yang mereka lihat, budaya, serta keamanan yang ditambahkan ke dalam produk atau layanan tersebut, tentunya dapat menyesuaikan target pasar ataupun juga dapat menambahkan ke nilai-nilai agar lebih menarik lagi budaya, agar lebih menarik lagi produk ataupun layanan mereka yang dapat diberikan kepada konsumen. Oke, hujan samarkan derasnya, tutup air mata. Udah selesai. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ataupun pemaparan materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga dapat menjadi acuan bagi teman-teman ke depannya. Saya sangat berharap teman-teman mendengarkannya dengan baik ya. Oke, sekian dari saya. Salam Sigma. Bye-bye.